Sahabat BF Lovim, di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya, BF Lovim and Konsultan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bung Hasto Kristianto menjalani sidang perdana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 14 Maret 2025 yang lalu. Sidang ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan Bung Hasto dalam kasus suap serta perintangan penyidikan terhadap buron kasus korupsi Harun Masiku. Ini menurut Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini telah menjadi sorotan publik, terutama mengingat Bung Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Lalu apa itu perintangan penyidikan atau obstruction of justice? Obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Itu menurut KPK. Obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan atau dengan surat komunikasi yang mengancam, mempengaruhi, menghalangi, atau berusaha menghalangi administrasi peradilan dan atau proses hukum yang sebagaimana mestinya. Obstruction of justice juga dianggap sebagai bentuk tindak kriminal karena menghambat proses hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Itu menurut KPK. Oleh karenanya, obstruction of justice dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court atau penghinaan pada pengadilan. Di Indonesia, tindakan obstruction of justice telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam pasal 221 KUHP dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam pasal 221 KUHP misalkan disebutkan pengertian obstruction of justice adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. Menurut info yang disampaikan oleh KPK, disuruh untuk merendam HP milik Harun Masiku. Itu anggapan KPK. Obstruction of justice dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu. Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum yang kami sampaikan di awal tadi. Lalu, kedudukan obstruction of justice secara formal. Obstruction of justice merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakukan saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dasar hukum obstruction of justice dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. Delik obstruction of justice merupakan hal yang serius dan hanya bisa diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu putusan pidana. Unsur obstruction of justice ada 3 unsur perbuatan yang dijatuhi hukum pidana, yaitu 1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum. Sementara kita ketahui
putusan Wahyu Setiawan sudah menjalani hukuman pidananya. Tapi entahlah. Lalu yang kedua yaitu pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya. Lalu yang ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum. Di beberapa peradilan di Amerika, satu syarat untuk menjatuhi hukuman obstruction of justice yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dari tuntutan, motif ingin pengurangan masa tahanan, dan lain-lain. Tanpa adanya maksud, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 221 KUHP. Contohnya, jika seseorang menolong orang lain melarikan diri tapi tidak mengetahui bahwa orang yang ia tolong telah melakukan suatu tindak pidana, si penolong tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 221 KUHP. Lalu bagaimana kasus Bung Hasto Kristianto? Sebuah publik mengetahui secara pasti bahwa ada unsur rekayasa di dalamnya ataupun tidak terdapat rekayasa di dalamnya, kita berikan kepercayaan kepada pengadilan untuk memeriksa perkara ini agar tidak muncul tendensius bahwa ini adalah perkara politik. Demikian dari kami, BF Law Firm, your legal solution.